banyak muncul ya di YouTube itu kiai lah, gus lah, apalah yang dalam tanda kutip serampangan sekali ketika bicara ilmu. Pertanyaan paling mendasar adalah apakah tidak malu? Ini kita bicara di Indonesia. Kiai itu nama besar. Kalau memang kiai itu dia itu ada alumninya, ada santri-santrinya yang alim-alim, atau setidaknya circle-nya itu dengan orang-orang yang alim. Apa ia nggak malu kalau terlalu konyol mempertontonkan keilmuannya di YouTube? Ini penting untuk kita renungkan, karena ada saya pernah mengamati satu narasi dari seorang pengamat yang ketika mengomentari mantan presiden kita atau presiden yang keberapa gitu, kenapa sikapnya begitu dalam tanda kutip maruk gitu, kenapa begitu terang-terangan berambisi, bernafsu dan sebagainya? Ya karena dilihat dari latar belakangnya memang tidak punya background, tidak punya circle orang-orang besar. Artinya memang tidak hidup di lingkungan di mana dia berinteraksi dengan orang-orang yang punya kredibilitas gitu. Misalnya seorang jenderal jadi presiden, sebelum dia jadi presiden, dia itu sudah bergaul dengan para jenderal. Dia sudah mengagumi jenderal sebelumnya atau dikagumi oleh jenderal sebelumnya. Dia circle-nya itu sudah circle jenderal, circle orang-orang yang punya integritas, circle orang-orang yang punya marwah. Sehingga ketika seseorang yang dari circle ini menjadi penguasa misalnya mau bertindak over, terlalu menunjukkan keserakahan, itu setidaknya mesti ada teguran langsung secara personal. Sederhananya, apa ya nggak malu kamu begitu? Nah, rasa malu itu Pak paling efektif membuat orang berhenti melakukan sesuatu. Karena malu itu kalau dalam bahasa itu adalah semakna dengan at-tarku atau meninggalkan. Makanya kalau Allah itu innallaha la yastahi misalnya, atau Allahu yastahi, Allah malu, maksudnya bukan malu seperti kita, tetapi apa efek dari malu itu, yaitu tidak melakukan. Orang tidak pergi karena malu. Bahkan katanya malu itu lebih dahsyat dari takut. Takut itu bisa ditemenkan, tapi kalau malu tidak bisa ditemani. Jadi lebih dahsyat mencegat seseorang untuk tidak melakukan sesuatu itu rasa malu itu. Jadi itu lebih dahsyat dari takut ya, malu itu ya. Nah, malu ini penting. Pentingnya apa? Setidaknya kalau kita itu punya circle, ya punya keluarga atau punya kolega atau punya orang-orang dekat yang biasa ngawasi kita, yang biasa komunikasi dengan kita, di mana orang-orang ini punya kredibilitas entah secara keilmuan, itu biasanya kalau ada terlalu aneh gitu, itu mesti ditegur Pak, mesti diingatkan, bahkan dipelonco gitu. Kamu nyari apa sih sampai sebegitunya? Kok nggak ada malunya gitu, baca kitab begitu kok nggak malu gitu, misalnya jelasin isi kitab gitu kok nggak malu gitu. Atau setidaknya santrinya gitu, atau setidaknya alumninya, atau mungkin dari keluarga alumninya, atau mungkin dari keluarga besarnya itu sudah ada yang jadi kiai juga. Itu mestinya risih gitu, kok keluarga kiai saya gini amat sih. Jadi orang kalau dari circle kiai yang benar-benar kiai, di mana di situ memang kiai dalam tanda kutip adalah kalangan ahli ilmu, itu biasanya jarang sekali terlalu berani untuk malu. Ya, karena ilmu ini Pak, mungkin bagi kita sebagai awam itu nggak ada bedanya hitam dan putih. Tapi di kalangan-kalangan tertentu itu kelihatan Pak. Wah ini orang gila baca kitab ini, nggak ngerti dia ini. Wah ini nggak ada malunya ini. Walaupun saya tidak lalu mengatakan semua yang begitu adalah begitu ya. Setidaknya ini adalah satu fenomena sosial di mana mencirikannya adalah orang-orang yang tidak punya background, yang backgroundnya hanya klaim tapi tidak real. Artinya saya begini, saya begitu, hanya klaim, saya ini, saya itu, hanya klaim. Itu memang cenderung lebih nggak ada malunya, cenderung lebih semena-mena dalam masalah ilmu. Kenapa? Karena mungkin keluarganya nggak ada yang ngerti juga apa yang dibicarakan. Mungkin lingkungannya juga nggak ada yang paham juga apa yang dibicarakan. Mereka juga tidak punya sensor untuk mendeteksi orang ini ngaco atau tidak, sehingga enjoy saja. Orang ada di satu keluarga,
ada di satu lingkungan, dia aneh-aneh sendiri, jualan keluar mungkin oke, diterima oleh orang luar yang tidak mengerti, tapi kalangan internalnya yang mengerti, ya kebangetan kalau nggak diingatkan. Cung, kamu nyari apa sih sampai sebegitunya bicara ilmu kok untuk nyerang orang kok sampai sebegitu gobloknya misalnya gitu ya. Kalau nggak ngerti diem, jangan bicara. Itu bahasa-bahasa begitu ya semestinya ada. Itu namanya kita aware ya, kita aware ya, peduli ya. Satu keluarga ya sama dengan satu keluarga lah. Kalau bapaknya brengsek, ibunya brengsek, anaknya brengsek, enjoy dia. Tapi kalau ibunya baik, bapaknya baik, anaknya brengsek, itu tidak akan nyaman di keluarga itu. Mesti dia akan ditegur, mesti dia akan ada di situasi tidak nyaman karena lingkungan dia menolak. Jadi kalau kita skopkan ke lebih besar, lingkungan saja. Di satu lingkungan di kampung yang ya di situ nggak ada orang mabok, di situ nggak ada orang mencuri, di situ nggak ada orang lagi Jumatan tidur-tiduran, goler-goler pakai kolor nggak Jumatan. Maka kalau ada orang mau seperti itu nggak akan nyaman di situ. Kenapa? Karena nanti akan dicibir oleh lingkungan. Nah, lingkungan ilmu itu juga begitu. Jadi analoginya, orang aneh-aneh bicara masalah ilmu, kalau di lingkungan orang-orang berilmu itu sama dengan kamu di tengah-tengah kampung yang di situ kampungnya madani, orangnya sopan-sopan, tiba-tiba kamu kurang ajar sendirian, mabok sendirian, pakai tank top sendirian, orang-orang pakai kerudung kamu pakai tank top. Itu kan butuh upaya Pak untuk boleh seperti itu. Kecuali kalau dia sudah keluar mungkin di lingkungan lain. Nah, YouTube ini oke, di satu sisi keluar karena dia mungkin tidak bicara kepada keluarganya, tidak bicara kepada lingkungannya, tidak bicara kepada masyarakatnya. Tapi kan masyarakat juga mau tidak mau mendengar, mau tidak mau melihat. Kalau dianalogikan kepada misalnya perantau yang di kampungnya orang-orang rajin sholat, kampungnya Jumatan rapi, puasa nggak ada cerita nggak puasa, aib di kampung itu kalau siang-siang makan laki-laki ya, kecuali orang gila. Lalu ada masyarakat dari kampung itu merantau. Ya mungkin dia sudah tidak memegang bagaimana tradisi di kampungnya, tapi biasanya ya, itu dia akan malu kalau ada orang kampungnya di situ, di mana dia khawatir nanti pulang akan bercerita tentang keadaannya. Itu biasa Pak, itu lumrah, itu masih ada rasa malu. Jangan sampai nanti saya diceritakan di kampung saya nggak sholat, saya nggak puasa, saya hidup mabuk-mabukan begini. Biasanya ada begitu Pak. Jadi tetap walaupun kita di luar, tapi tetap kalau ada sensor yang bisa mengakses kita, itu kita tetap ada, seolah-olah kita ya sama aja di kampung ini, sama aja orang kampung ngelihat saya. Kenapa? Karena nanti dia akan pulang. Nah, YouTube bukan lagi, tidak butuh lagi orang yang menceritakan kepada orang di kampungnya Pak. Orang kampungnya ngelihat semua, walaupun kamu mungkin bicara di depan kamera, terus kamu berinteraksi dengan orang-orang yang tidak kenal dari mana-mana, tapi kan orang kampung kamu juga bisa ngelihat itu. Gitu ya. Jadi rasa malu itu penting sekali. Bahkan kalau orang sudah tidak malu kepada orang, tidak mungkin malu kepada Tuhan. Nah, itu ya. Artinya setidaknya orang itu kadang-kadang oke, tidak sepenuhnya karena takut kepada Allah, tapi setidaknya karena malu. Dia tidak melakukan pelanggaran yang terlalu frontal sehingga dia melakukannya sembunyi-sembunyi. Masih lumayan Pak. Setidaknya masih kelihatan dia tidak terlalu buruk. Ini secara sosial gitu ya. Ya, dan rata-rata banyak orang seperti itu memang. Semoga kita tidak seperti itu. Dan kalau kita seperti itu harus berubah. Jadi adu syaiton fil alaniyah, sohibuhu fisirri. Kalau di depan publik kita musuhnya setan, di belakang kita berkawan. Itu buruk sekali ya. Semoga kita tidak menjadi seperti itu. Karena penghakiman yang sebenarnya adalah di hadapan Allah ya. Allah itu la yakhfa alaihi syai'un, tidak ada yang bisa disembunyikan. Begitu. Allahumma hadina ahdas sabil.